Diam. Hei, jarak. Hei, diam. Ah, ini. Hei, pabrik nih. Hei, cetakan. Masih cetak nih. Diam. Ini video tuh, hei. Lo nggak terima nih. Diam lo. Tuh, masih cetak nih. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, digerebek Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, tugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis ekstasi. Keenam tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya rumah industri pil ekstasi setelah polisi menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat mengirimkan bahan baku utama kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang yang tengah memproduksi ekstasi. Dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, keenam pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Merah. Ini namanya sabu. Sabu ya. Iya, Mbak. Setelah dilakukan pengintaian dan pengejaran, polisi akhirnya menangkap 2 wanita pengedar sabu. Kedua wanita ini ditangkap tim Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo saat baru turun dari kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 8,2 kg sabu senilai 9,2 miliar rupiah dan 10 butir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua wanita cantik asal Sidoarjo ini diduga kuat merupakan jaringan pengedar sabu internasional dari 3 negara, Kamboja, Laos, dan Vietnam, yang penyebarannya di wilayah Surabaya dan Jakarta. Saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN M. Ilham Pradipta memasuki babak baru. Keluarga korban mendatangi Polda Metro Jaya mendesak polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap para tersangka. Didampingi kuasa hukumnya Boyamin Soiman, keluarga korban datang untuk menyampaikan pihaknya tak bisa menerima jika peristiwa ini hanya dianggap sebagai penculikan yang berakhir fatal. Keluarga korban juga menyampaikan bukti kuat yang menunjukkan adanya perencanaan untuk menghabiskan nyawa korban. Alhamdulillah, karena keadilan lebih ditegakkan. Kita semua ini tadi ketemu Pak Wadir, Pak Putu Kolis, diterima dengan baik. Namun waktunya memang tidak bisa berlama-lama karena beliau harus mendampingi Pak Kapolda acara di Kementerian Hukum HAM. Gitu. Tapi nggak apa-apa, semua aspirasi sudah nyampe dan dijawab beliau menyampaikan penerapan pasal pembunuhan itu sudah disepakati bersama Jaksa Penuntut Umum dalam gelar ekspos minggu kemarin. Nggak tahu harinya apa gitu. Jadi kami dikabari tadi bahwa atas peristiwa ini kemudian akan diterapkan pasal pembunuhan. Nah, teknisnya apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa itu yang akan dibicarakan lebih lanjut antara penyidik dan penuntut umum. Jadi ya kabar gembira di atas kabar sungkawa. Tapi sebenarnya harusnya di awal ini ya memang pembunuhan. Pelaku utama turut serta atau yang membantu. Tapi bisa aja yang misalnya hanya mengambil gitu, terus tidak tahu menahu tentang pembunuhan, bisa aja dia menculik aja gitu. Ya bisa aja. Menjadi 9 klaster. Dari tadi 7-nya kalau tidak salah 6
atau 5 gitu, menjadi ini disepakati dengan JPU akan menjadi 9 klaster. Dan saya juga mengusulkan tambahan tadi untuk percobaan pembobolan bank bagi 3 perayu yang bertemu 3 hari sebelum peristiwa penculikan atau pembunuhan itu. Sudah saya sampaikan juga. Iya, akan dibahas lagi oleh tim penyidik begitu, yang namanya aspirasi. Karena kita ingin semuanya bertanggung jawab akibat ulah ini gitu. Tidak serta-merta loh saya hanya merayu gagal ya sudah, itu rasanya kok enak sekali gitu. Jadi itu yang kita minta untuk diproses hukum juga gitu. Tapi ya kita lihat kan penyidik kan juga dengan alat bukti, dengan unsur segala macam. Tapi ya kita ingin semua yang terlibat ya kan harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Sementara pemirsa, kakak korban Ahmad Taufan Maulana berharap bisa mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Taufan juga meminta publik untuk mengawal kasus penculikan yang berujung pada kematian adiknya. Mohon doa dan support teman-teman media untuk bisa mengawal proses hukum ini sehingga keadilan bagi keluarga itu betul-betul bisa terwujud. Sesungguhnya ini bukan hanya untuk almarhum tetapi juga untuk dunia perbankan, untuk para bankir yang memang bersih dan baik, sehingga ini tidak boleh terjadi di kemudian hari gitu ya. Betapa kita melihat bahwa kasus ini bukan kasus yang main-main dan ini cukup serius, sehingga ini mengakibatkan adik kandung kami itu harus kehilangan nyawanya. Sehingga ini sesuatu yang harus memiliki atensi yang cukup besar bagi publik. Dan tentu kita berharap bahwa proses hukum ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira itu teman-teman, mohon doa untuk bisa mengawal seluruh rangkaian prosesnya. Sebelumnya pemirsa, penculikan berujung kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta membuat geger publik. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir. Penculikan berujung kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta membuat geger publik. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir Rabu 20 Agustus 2025. Korban MIP keluar dari sebuah gedung pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, korban berjalan menuju mobil hitam miliknya. Berikutnya, sejumlah orang keluar dari mobil MPV putih yang terparkir di sebelah mobil korban. Korban kaget, rombongan orang itu menyergap korban dan memaksanya masuk ke dalam mobil putih. Korban sempat melawan namun tak berdaya. Berikutnya, Kamis 21 Agustus 2025, jenazah ditemukan di persawahan Kampung Karangsampung, Desa Nagarasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dalam kondisi tangan kaki terikat dan mata terlilit lakban. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah.